merupakan perwujudan daripada dan pelaksanaan daripada Astacita Presiden mengenai hak kekayaan intelektual, yang mana kita ingin menyusun. Jadi ada di sini sekarang ada rapat koordinasi, sinkronisasi peta jalan hak kekayaan intelektual. Nah, jadi perlu ketahui sebagai gambaran Bu Ibu Pak sekalian. Selama ini orang memikirkan bahwa kalau berbicara tentang hak kekayaan intelektual ini pasti hanya semata-mata di bawah koordinasi daripada Kementerian Hukum, ya, dalam hal ini DJKI. Nah, tetapi itu belum benar karena itu mandat utama mereka seperti itu. Tetapi kami dari Kementerian Koordinator, ya, Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan ini punya tugas juga untuk memastikan hal itu berjalan dengan baik. Jadi ini tugas dari Kementerian Koordinator. Karena apa? Karena mengenai hak kekayaan intelektual ini sesungguhnya tidak hanya berada di salah satu sektor saja. Dia ada di banyak lembaga. Ya, banyak lembaga. Makanya sekarang kita mengundang seluruh lembaga-lembaga yang terkait tentang hak kekayaan intelektual itu. Kita undang, hadir hari ini 71 orang dari semua lembaga-lembaga ini, agar kita bisa memastikan berjalannya hal itu. Jadi, Kementerian Hukum pun akan lebih ringan tugasnya, bisa koordinasinya akan lebih jalan, karena pada prinsipnya kami ini adalah harus mengkoordinasi, mensinkronisasi dan juga harus ada kolaborasi kerjasama di antara lembaga. Kalau ini kita biarkan masing-masing jalan, pendidikan jalan, yang ini jalan, semua akhirnya petanya itu nggak jelas. Jadi sekarang ini dibuat satu acara untuk bicarakan bagaimana sih peta atau jalannya hak kekayaan intelektual itu ke depan. Kita aturnya di mana, kita susun bagaimana untuk mendorong tercapai semua cita-cita yang diamanatkan dalam cita Bapak Presiden. Ini kira-kira acara yang kami sampaikan kita jalankan hari ini. Terima kasih. Ada lagu yang diciptakan sekarang ini, ya kan? Dinyanyikan orang lain gampang, kita bilang itu ciptaan si Anu, kalau nggak tanpa izin itu pelanggaran hak cipta. Sekarang ada lagu yang diproduksi melalui AI, ya kan? Pertanyaannya adalah lagu itu punya siapa? Ciptaan siapa itu? Kemudian, apakah saya yang tidak membuat lagu itu melalui AI, boleh nggak membuat yang sama itu, mengedarkannya itu? Atau boleh nggak saya komersialkan itu? Itu aja sudah sulit sekali buat kita. Bayangin kalau Anda mau bikin lagu sekarang, nggak perlu cari pencipta lagi. Masukkan ke AI, saya pengen lagu ini, tolong buatkan, syairnya begini, yang nadanya sedih, keluar. Langsung tolong itu dibuat lagunya, keluar. Kasih gambar lagi, AI, keluar. Kita tonton tiap hari, dan banyak sekali sekarang kita lihat. Nah, pertanyaan hukumnya, apakah ada undang-undang hak cipta yang sudah mengatur itu? Gak ada. Nah, itulah pentingnya kita bertemu hari ini. Jadi ancaman ke depan akan banyak. Makanya saya katakan tadi, kita tidak boleh lagi take it for granted, mengikuti pemikiran zaman dulu bahwa hukum berjalan mengikuti teknologi. Jadi kalau teknologi maju baru kita ikut. Itu terlambat terus. Sekarang inilah AI di sini, hukumnya masih di sini. Jadi saya tadi menekankan kepada sebuah peserta rapatnya, saya katakan pakai teorinya Roscoe, a tool of social engineering. Jadi peraturan dibuat untuk mendorong, ya, mendorong masyarakat mencapai satu tujuan itu engineer, gitu kan. Jadi jangan sampai kita nunggu-nunggu terus nih. Bila perlu kita untuk mencapai satu kemajuan pembangunan, kita buat aturan supaya tercapai pembangunan, gitu. Kira-kira begitu. Jadi ada 27 kementerian dan lembaga yang hadir di tempat ini. Jumlah orangnya adalah 71.
arahan saya yang paling utama adalah jangan sampai menganggap bahwa urusan hak kekayaan intelektual itu hanya urusan satu sektoral saja. Itu ya, satu lembaga. Jangan sampai ada itu. Ini urusan bersama. Yang harus kita kerja bersama-sama, kita harus berkolaborasi untuk bisa menggolkan tujuan itu. Nah, untuk itulah maka kami sebagai Kementerian Koordinator bertugas untuk memastikan terjadinya kerjasama itu, terjadinya kolaborasi itu, sinkronisasi di antara mereka. Ya, ini tugas utama kita. Jadi memang kelihatannya ini sederhana, tapi ini sangat penting sekali. Kalau sampai memang kita nggak berhasil untuk bisa mensinkronkan ini, saya yakin ini akan hak kedaulatan ini tidak bisa jaga dengan baik. Padahal sebenarnya mengenai secara investasi uang juga ini kan mendapatkan PNBB ya. Kita ya semua pendaftaran ada uang yang dimasukkan. Ya, sumber keuangan negara juga ini. Jadi kita punya kewajiban untuk bisa mencapai target-target ini. Nah sekarang ini kan masih banyak sekali yang belum didaftarkan sebenarnya hak ini. Padahal kalau ini didaftarkan, kan ada dapat uang, investasi, negara menjadi makmur gitu loh. Ya, seperti itu. Memastikan berjalannya itu kan. Jadi memang mungkin apa yang digagas oleh Bapak Presiden, kan Presiden mengetahui sekarang ada 3 kementerian di sini kan. Ada hukum, ada migrasi, dan ada HAM. Di hukum ini banyak hal sektor tadi itu mengenai soal kita bicara sekarang hak kekayaan intelektual. Tapi dilihat mengenai hak kekayaan intelektual ternyata tidak hanya di satu sektor saja, ada di sektor-sektor yang lain, di lembaga-lembaga yang lain. Nah, lantas kalau ini diserahkan kepada suatu kementerian tertentu, lembaga tertentu, maka tidak mungkin dia bisa mengkoordinir itu, karena dia hanya bisa mengkoordinir di sektor dia, iya kan? Padahal masalah hak kekayaan intelektual ada di sektor-sektor yang lagi kementerian yang lain. Nah, disinilah pemerintah membentuk Kementerian Koordinator Hukum dan HAM ini. Nah, tugas kita itu agar semua sinkronisasi di antara mereka itu jangan sampai mereka berbenturan. Nah, pekerjaan kewenangan sektornya ada di tangan mereka, kewenangan sektoralnya itu. Tetapi untuk mengkoordinir agar semua lembaga ini bisa terkoordinasi dan tersinkronisasi, maka kementerian kami inilah yang bisa memastikan itu. Jadi mandat kami, tugas kami adalah memastikan mensinkronisasikan itu. Jadi mudah-mudahan seperti yang dibilang tadi itu, kemarin kan ada bicara bagaimana ribu-ribu soal musik dan sebagainya. Ya itu termasuk yang kita pastikan. Ya kan, bagaimana? Apakah membuat undang-undang? Kalau itu tentunya itu nanti kita serahkan kepada Kementerian Hukum, dia teknis. Ya. Jadi yang kami atur tidak ada yang masalah teknisnya yang kami atur. Yang kami kerjakan adalah memastikan menkoordinasi dan mengkoordinasi semua kementerian-kementerian yang ada. Soal teknis tetap di tangan mereka. Kedua tadi mengenai soal Pak Mahfud sampaikan. Jadi begini, di dalam rapat kita memang dulu itu terjadi diskusi, bukan perdebatan atau diskusi. Bagaimana kedudukan dari para pejabat-pejabat yang di luar, terutama dari Polri, yang bisa duduk di kementerian-kementerian ini. Sehingga kita merasakan memang akhirnya bahwa memang diperlukan juga ada beberapa personel-personel jabatan Polri yang boleh duduk di kementerian-kementerian ini. Nah, tetapi selama ini kan tidak diatur secara jelas. Jadi akhirnya kita berpendapat bahwa sebaiknya itu diatur di kelembagaan yang mana mereka itu yang boleh diduduki oleh jabatan Polri. Apakah di Kesekjenan, apakah umpamanya di Dirjen, apakah di tempat tertentu. Dan kalau bicara di selain jabatannya juga lembaga mana saja. Ya kan? Apakah bisa umpamanya departemen di tempat di Komdiji, apakah bisa juga di departemen hukum atau di migrasi dan sebagainya. Untuk itu mereka kita sepakat ya kalau itu nanti tolonglah dari kita Pak Yusril, saya diminta untuk mengatur hak itu, tapi bukan kita yang menentukan. Tentunya kita mengatur konsepnya, tentunya kita bicarakan juga dengan Kementerian PAN ya,
Menpan RB itu. Jadi tapi ini kan internal kita. Diharapkan kalau boleh Pak Menko, saya yang dulu kebetulan di tim reformasi bisa menyusun itu nanti. Itu maksudnya.